kita akan membahas salah satu emiten di industri asuransi yang tak lama lagi akan melaksanakan initial public offering yang akan listing pada awal Januari 2025. PT Asuransi Digital bersama TBK atau dengan kode emitennya YOII atau YOI yang dimana akan melantai pada 3 Januari 2025 nanti. Nah, kira-kira tanggal-tanggal efektifnya dan berapa banyak sih dana IPO yang nanti akan diraih oleh perseroan? Ya, kalau kita lihat di sini perseroan sendiri menawarkan harga penawarannya di 100 hingga Rp110 per lembar saham. Kemudian untuk penawaran awalnya jatuh pada 10 hingga 18 Desember 2024. Untuk penawaran umumnya 24 hingga 30 Desember 2024. Kemudian untuk penjatahan efeknya nanti akan jatuh pada tanggal 30 Desember 2024 sebelum hari libur ya. Kemudian untuk distribusinya nanti akan jatuh di 2 Januari 2025 dan nantinya akan melantai di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 3 Januari 2025. Jadi nanti usai habis dari libur Natal dan Tahun Baru, perseroan akan melantai di Bursa Efek Indonesia. Kemudian untuk jumlah saham yang ditawarkan di sini sekitar 4,1 juta lot dan untuk persenan total sahamnya lumayan sedikit ya, hanya 12,03% saja, di mana estimasi dana IPO-nya juga kalau kita lihat di sini perseroan hanya meraih sekitar nantinya 41,21 miliar hingga 45,33 miliar rupiah saja. Kalau kita lihat memang untuk dana IPO yang diraih memang sedikit berbeda ya dengan beberapa emiten yang sudah listing yang biasanya untuk dana IPO-nya membutuhkan dana yang lebih banyak atau di atas 100 miliar, tapi di sini perseroan hanya mengumpulkan dana sekitar 41 hingga 45 miliar rupiah saja. Nantinya market cap-nya akan setara sekitar 342,47 miliar hingga 376,71 miliar. Dan di sini untuk penjamin emisinya ada Reliance Sekuritas Indonesia dan di mana perseroan masuk dalam papan pengembangan. Nah, kira-kira untuk penggunaan dana IPO-nya digunakan untuk apa saja sih? Ya, kalau kita lihat di sini perseroan membaginya menjadi dua. Kalau kita lihat yang pertama sekitar 80% nantinya akan digunakan sebagai marketing yang difungsikan untuk distribusi dan juga brand awareness. Kemudian sekitar 20%-nya nantinya akan digunakan perseroan untuk pengembangan aplikasi dan juga sumber daya manusia. Jadi untuk pengembangan aplikasinya nantinya di sini perseroan yaitu mencakup aplikasi seperti ada data center, ada web hosting, kemudian juga sistem security. Kemudian untuk pengembangan dari sumber daya manusianya atau SDM-nya sendiri di mana nantinya terdapat biaya perekrutan dari karyawan, kemudian juga untuk informasi teknologi, kemudian juga teknis dan juga operasional. Nah, lantas kira-kira bisnis perseroan di industri asuransi ini seperti apa ya? Kita bisa cek di slide selanjutnya. Ya, kalau kita lihat memang untuk asuransi digital bersama TBK merupakan perusahaan asuransi umum ya, yang dimana awalnya bernama PT Sarana Lindung Upaya atau SLU yang didirikan sudah cukup lama 1988 ya. Kemudian kalau kita lihat memang saat ini perseroan sedang fokus terhadap asuransi berbasis teknologi. Jadi kalau kita lihat untuk menggabungkan keunggulan dari asuransi dengan perkembangan teknologi, termasuk salah satunya ada AI, kemudian juga ada analisa data, ada perangkat lunak seluler, hingga alat digital yang tentu saja untuk meningkatkan pengalaman pelanggan atau pelanggan dan juga untuk meningkatkan efisiensi dari kegiatan asuransi perseroan. Nah, kalau kita cek di sini produk-produk asuransinya dibagi menjadi beberapa segmen. Yang pertama perseroan juga menyediakan asuransi kecelakaan diri, ada asuransi kredit, ada asuransi kendaraan bermotor, ada asuransi pengangkutan, ada asuransi kebakaran juga. Bahkan di sini ada asuransi uang dalam penyimpanan dan juga uang dalam pengiriman. Nah, selanjutnya kita bisa cek salah satu contoh dari asuransi yang memang disediakan oleh perseroan. Nah, biasanya nih kalau teman-teman di rumah sering order ataupun sering jalan-jalan gitu ya, ada booking tiket pesawat, hotel dan juga lain-lain. Biasanya di mana di dalamnya itu terdapat asuransi ya, asuransi untuk reschedule dari jadwal maskapai. Jadi kalau kita cek di sini, perseroan memberikan jaminan refund 100% uang kembali jika memang terjadinya mengubah jadwal penerbangan.
Nah, kalau kita lihat memang di sini ada beberapa syarat tentu saja ya untuk jaminan refund 100% dari perseroan, tapi di sini memang perseroan memberikan beberapa asuransi yang memang cukup menguntungkan bagi para calon nasabah dan juga bagi para customer-nya. Nah, kemudian secara kinerja keuangannya bagaimana nih? Apakah kira-kira industri ini sedang untung saat ini? Ya, kalau kita lihat memang dari 3 tahun ke belakang ya perseroan membukukan kerugian yang cukup dalam meskipun secara kerugiannya mulai berkurang ya. Kalau kita cek pada tahun 2021 di sini kerugiannya sekitar 38,4 miliar. Kemudian kalau kita lihat di tahun 2022 turun jadi 37,6 miliar. Tahun 2023 turun menjadi 24 miliar dan hingga semester 1 atau per Juni 2024 perseroan di sini berhasil membukukan laba bersih kalau kita lihat secara semester 1 2023 ke semester 1 2024 labanya cukup naik ya dari 1,2 miliar menjadi 15,92 miliar rupiah. Jadi kalau kita cek secara detail memang terjadi peningkatan pendapatan perseroan, terutama kalau kita lihat dalam catatan laporan keuangannya ada pendapatan dari underwriting yang meningkat dari 16,1 miliar menjadi 142,2 miliar per semester 1 2024. Nah, kemudian selain dari kinerja keuangan, kita juga bisa mengecek dari sisi valuasi perseroan. Ya, kalau kita hitung secara sektoral atau price earning ratio-nya di mana perseroan di sini mencatatkan atau membukukan PE sebesar 10,7 hingga 11,8. Kemudian secara price book value-nya atau harga kewajarannya di sini perseroan membukukan sekitar 2 hingga 2,25. Kalau kita cek pada kompetitornya yang bergerak di industri yang sama, di industri asuransi ya, di sini ada ASBI, PT Asuransi Bintang, kemudian juga ada ASRM Asuransi Ramayana, ada juga ASDM Asuransi Dayin Mitra. Jadi kalau kita cek di sini untuk ASBI, PE-nya memang negatif yang menandakan bahwa laporan keuangan terakhir masih merugi ya, tapi secara price book value dari 3 kompetitor justru membukukan atau mencatatkan valuasi yang masih murah di mana PBV-nya berada di bawah 1 untuk 3 kompetitor lainnya. Sementara perseroan atau YOI sendiri membukukan PBV 2 kali lebih mahal dibandingkan dengan harga kewajarannya. Jadi secara kompetitor memang perseroan atau YOI masih kalah ya dibandingkan dengan kompetitor di industri asuransi lainnya. Nah, selain itu yang paling penting nih biasanya untuk menjadi acuan para trader bagaimana track record dari penjamin emisinya. Ya, kalau kita lihat di mana tadi perseroan masuk di papan pengembangan ya. Kalau kita lihat secara track record dari penjamin emisi Reliance Sekuritas Indonesia, di mana di sini tahun 2021 ada GTSI, di mana waktu itu GTSI ya ketika hari pertama listing yaitu 3 kali RB atau auto rejection bawah atau yang menandakan bahwa setelah listing justru GTSI turun 3 hari beruntun di RB. Dan di mana waktu itu GTSI masuk di papan utama. Kemudian di tahun 2022 di sini ada kode emitennya buah. Waktu di hari pertama listing mampu membukukan ARA dan masuk di papan pengembangan. Kemudian 2023 ada HUMI di mana di hari pertama listing juga positif 2% dimasuk di papan utama. Dan di papan pengembangan ada MSCA di tahun 2024 baru ya kemarin. Yang di mana di hari pertama listing juga mampu membukukan kinerja saham yang positif dengan tumbuh 5%. Jadi kalau kita lihat secara dominan memang untuk under penjamin emisi dari Reliance Sekuritas tidak menutup kemungkinan bahwanya nanti IPO YOI juga akan membukukan kinerja harga saham yang positif di hari pertama listing. Di mana memang perseroan masuk di papan pengembangan mirip dengan buah dan juga MSCA ya. Kalau kita cek memang cukup menarik dari sisi under Reliance Sekuritas untuk menjamin emisinya. Nah, lalu bagaimana nih dengan prospek bisnis dari perseroan? Ya, kalau kita lihat memang saat ini perseroan fokus terhadap platform digital ya. Kalau kita lihat di mana perseroan fokus terhadap pengembangan pelayanan asuransi umum secara online melalui platform digital seperti situs web,
aplikasi mobile, dan juga platform media sosial. Tentu saja hal ini untuk membantu para pelanggan dalam mengajukan asuransi dan juga klaim secara cepat dan efisien. Kemudian kalau kita lihat perseroan juga memang mengembangkan konsep media offline to online agar semua data pelanggan tentu saja dapat dikelola melalui sistem digital. Kemudian kalau kita lihat yang terakhir, perseroan juga akan menggunakan teknologi seperti AI, kemudian ada data analitik, ada data pemrosesan bahasa alami untuk meningkatkan pengalaman pelanggan dan efisiensi dari operasional. Nah, tentu saja dengan proses-proses tersebut, perseroan akan terus meningkatkan pengalaman pelanggan dengan menyediakan layanan yang lebih responsif dan juga mudah diakses. Ya, kita bisa melihat di mana tadi IPO dari Yoi memang secara valuasi sedikit lebih mahal, tapi secara kinerja sudah mampu turn around ya, atau di mana dari rugi sebelumnya 3 tahun berturut-turut di semester 1 mampu membukukan laba bersih. Kemudian kita juga bisa melihat prospek bisnisnya fokus terhadap pengembangan digital yang tentu saja bisa memudahkan dan juga menguntungkan bagi para pelanggan untuk klaim dan juga untuk membuat asuransi baru.